Perkenalkan, nama saya Rinu Susania dari kelas M2 NIM 221017643, mata kuliah pemasaran. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jawabannya sudah, karena konsep pemasaran adalah orientasi bisnis yang berbicara tentang pencapaian tujuan organisasi dalam menjadi lebih baik dari yang lain, dalam memberikan kepuasan pelanggan, pengetahuan yang lengkap tentang konsep, strategi, dan praktik pemasaran yang efektif. Dengan membaca buku pemasaran, dapat mempelajari berbagai topik seperti riset pemasaran, segmentasi, target, branding, komunikasi pemasaran, dan analisis kinerja. Soal bagian B, apa tujuan mengikuti kuliah pemasaran? Jawaban, memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kuliah pemasaran memberikan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan strategi pemasaran yang efektif. Siswa belajar tentang penelitian, strategi pemasaran, belajar tentang penelitian pasar, perilaku konsumen, segmentasi pasar, branding, promosi, distribusi, dan pengelolaan. Tujuan utama adalah memperoleh pemahaman yang kokoh tentang praktik dan teori pemasaran. Mengikuti peluang karir, gelar dalam pemasaran dapat membuka pintu untuk berbagai peluang karir di industri yang beragam. Lulusan pemasaran dapat bekerja di perusahaan besar atau kecil, lembaga nirlaba, agensi pemasaran, perilaku riset pasar, manajemen. Soal yang C, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Jawaban, sekitar 5 kali. Dan ada satu kuliah yang tidak saya ikuti karena daring dan juga keterbatasan, tidak bisa bergabung ke dalam Zoom. Mengapa Anda tidak aktif? Tentu saja prinsip aktif dalam kelas dan interaktif langsung dengan pelajar. Selanjutnya, kesulitan dalam perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran berkaitan dengan integrasi sumber daya, yang persediaannya dan pengolahan sumber daya ini untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas indikasi dan alokasi sumber daya ini bukanlah tugas yang mudah. Beberapa pemikiran menyatakan bahwa ini hanya buang-buang waktu, tenaga, dan uang mereka saja. Yang bab 4, sistem informasi pemasaran. Fungsi manajemen jelas. Sistem informasi yang mendukung manajer tidak dapat dibangun kecuali seorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. Model klasik dari apa yang dilakukan manajer yang didukung oleh penulis pada tahun 1920-an seperti Henry Fayol, meskipun secara instantif menarik, memiliki nilai terbatas sebagai bantuan untuk desain sistem informasi. Model klasik mengidentifikasikan 5 fungsi tertentu sebagai pameran dari apa yang dilakukan manajer. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada memutuskan, yang kelima ada mengontrol. Model seperti itu menentukan apa yang dilakukan manajer, tetapi bukan bagaimana cara melakukan atau mengapa baru-baru ini
Tekanan ditetapkan pada aspek perilaku pengambilan keputusan manajer. Mode perilaku didasarkan pada bukti empiris yang menunjukkan bahwa manajer kurang sintaktik, kurang relatif, lebih. Fungsi manajemen. Sistem informasi mendukung manajer tidak, kecuali seorang memahami apa yang dilakukan oleh manajer. Manajer terlibat dalam jaringan kontrak yang kompleks dan beragam yang bersama-sama bertindak seperti sistem informasi. Mereka berkomunikasi dengan pelanggan, persaing, rekan kerja strategis, jabatan pemerintah, dan lain sebagainya. Di satu sisi, manajer mengoperasikan jaringan kontak di seluruh Indonesia.